Yang mana sih cerita praktik gitu kan. Kemudian bagaimana komponen-komponen yang ada di cerita praktik gitu ya. Nah, malam ini saya menginginkan Bapak Ibu semua bisa terlibat aktif gitu dan mengikuti mm, dengan antusias gitu ya Bapak Ibu, karena kita akan berfokus juga pada praktiknya gitu. Praktiknya ini dalam artian kita Bapak Ibu di sini sekarang akan mencoba misalnya nih nanti kita akan buat caranya membuat kalimat tidak efektif menjadi efektif bagaimana ya? Kemudian cara menulis bluff, ada paragraf bluff menjadi bluff itu bagaimana ya? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi izin malam ini saya tidak banyak berbicara lagi tentang apa sih cerita praktik, apa sih komponen-komponen di dalamnya, tidak ya Bapak Ibu semua. Jadi kita langsung lebih banyak ke tips menulis, strateginya dan hal-hal lain yang menurut saya lebih substantif gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya izin share screen. Oke. Oke. Ya. Nah, bentar, Pak. Oke, saya awali dengan membawa dan mengenalkan bergema ya Pak Ohan. Kami di sini, saya dengan Pak Ohan, Alhamdulillah sebagai penggerak bergema gitu ya Bapak Ibu. Bergema itu apa sih? Bergerak bersama penggerak komunitas belajar guru gitu. Jadi Bapak Ibu, khususnya bagi anggota MGMPPAI atau guru-guru yang mungkin banyak ikut ada di Kabupaten Lumajang ya, Pak Wan ini adalah salah satu penggerak aktif. Nah, merupakan penggerak terpilih yang waktu itu diseleksi dari hampir 3.000 ya, 2.880-an dan dipilihlah 300 berapa ya Pak Wan? 300 307. 307 dari hampir 3.000 peserta. Nah, jadi kenapa mungkin di daerah Lumajang gitu ya, Pak Wahan ini selalu menjadi yang pertama tahu gitu ya tentang PMM. Itu ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi kami memang setiap bulan mendapatkan eh, semacam peningkatan kapasitas penggerak gitu ya. Dan itu kami langsung terkoneksi dengan BLPT dan PMM gitu ya. Jadi tidak perlu diragukan Bapak Ibu jika Pak Wahan itu memberikan informasi di grup Bapak Ibu semua mengenai PMM termasuk pengelolaan kinerja ya yang sekarang banyak dibahas dan mungkin Bapak Ibu tanya-tanya ini dapat info dari mana ya Pak Wahan gitu. Tidak perlu diragukan Bapak Ibu itu adalah sumber yang hingga saat ini paling valid di antara sumber-sumber yang lain gitu ya. Bukannya kami mendiskriminasikan yang lain tidak ya, karena kami ketika memberikan info itu biasanya kami meneruskan langsung dari tim platform Merdeka Mengajar atau dari Balai Layanan apa ya, BLPT gitu ya Pak Wahan. Ya, Jadi Balai Layanan langsung Platform Balai Layanan Platform Teknologi. Nah, Teknologi. gitu gitu. Jadi memang mm, kami diamanahi gitu ya Pak Wahan untuk mengenalkan lebih dekat PMM khususnya pengelolaan kinerja yang banyak terjadi miskonsepsi di lapangan seperti itu. Jadi mohon maaf saya memang awali dengan bergema ini karena uh, banyak sekali miskonsepsi di lapangan, kemudian penggerak-penggerak komunitasnya juga semakin hari kita lihat PMM kok ternyata di komunitas juga semakin banyak pihak-pihak yang menurut saya menyalahgunakan gitu. Sedangkan kami 300 penggerak yang terpilih itu luar biasa ya. Kami maksudnya menjaga eh, motivasi kami, niat kami untuk
memang bergerak dengan hati gitu, dan bukan dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jadi banyak berbicara tentang bergema dulu gitu. Kami mengenalkan ini dulu gitu. Baik, Bapak Ibu tadi sudah dikenalkan ya, saya ini peran saya di PMM, alhamdulillah, karena mungkin bukan berarti lebih baik dari Bapak Ibu semua. Saya sering dikata ini karena mungkin saya lebih dulu aja ya kenal dengan PMM gitu. Saat mungkin Bapak Ibu masih waktu itu masih menunggu ada instruksi untuk wajib download PMM dan semacamnya. Namun saya waktu itu dari 2020 dari 2021 itu sudah dari 2022 ya, awal 2022 itu udah kenal dan aktif menggunakan PMM gitu. Jadi eh, tidak berarti saya lebih baik ya. Tadi Pak Wan bilang untuk berperan seperti Bu Christine masih harus melewati proses yang panjang, tidak juga Pak Wan. Jadi saya rasa setiap orang memiliki peluang yang sama gitu ya Pak. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu di sini akan menjadi salah satu penulis cerita praktik yang bulan April nanti akan bergabung bersama kami di grup penulis, dan mungkin juga selangkah langkah selanjutnya akan menjadi kurator cerita praktik juga. Amin gitu ya. Amin, amin. Eh, Oke, untuk ini adalah duh. Nah, ini kan branding ya yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika menulis cerita praktik. Nanti profil Bapak Ibu akan tampil gitu ya dengan fotonya. Kemudian di bawahnya juga ada profil saya sebagai kurator gitu. Jadi tim ide praktik memberikan fasilitas yang sama gitu antara penulis dan kurator gitu ya. Jadi kami sama-sama diberikan fasilitas bahwa profil kita akan tampil di cerita praktik kita seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semua, kita ide praktiknya tadi temanya Pak Wan tuh penguatan gitu ya. Jadi tadi saya juga bilang saya tidak akan banyak berbicara konsep lagi. Kita coba langsung praktik aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi penguatan namanya gitu. Nah, saya langsung ke tips menulis aja Bapak Ibu. Menulis di cerita praktik dengan menulis kreatif ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang penulis buku atau penulis antologi dan sebagainya. Ini menurut saya tantangannya berbeda Bapak Ibu ya. Kalau kita nulis buku nih, kita itu cenderung ingin eh, tulisan kita atau paragraf kita itu banyak gitu ya. Sedangkan di cerita praktik ini yang pengalaman saya saat pertama kali gabung diundang untuk menjadi penulis cerita praktik itu ya, saat menulis kemudian dibatasi gitu karakternya, saya kaget. Saya itu masih mau menulis banyak gitu maksud saya. Tapi oleh template-nya cerita praktik nggak boleh. Kita itu hanya bisa nulis 500 dan itu menurut saya nggak bener ini gitu ya, merasa begitu. Kok aku dibatasi nih nulisnya gitu. Padahal itu ya tujuannya di ide praktik adalah memang ingin membuat pembaca tuh dalam 2 sampai 3 menit mereka sudah selesai dan mendapatkan ide yang diinginkan oleh penulis gitu. Itu bedanya Bapak Ibu, dan itu menurut saya luar biasa menantang karena begini Bapak Ibu, setelah ini cerita pengalaman ya, setelah saya menjadi penulis cerita praktik, saya juga terpilih menjadi 30 guru yang direkrut oleh PMM untuk membuat buku Bunga Rampai Transformasi Pendidikan Guru di Indonesia. Nah, itu kembali saya mendapati tantangan yang benar-benar berbeda gitu. Di cerita praktik, saya sudah dibatasi menulis gitu kan, hanya boleh 500 karakter dan sebagainya. Sedangkan saat saya kemudian direkrut untuk menjadi salah satu penulis
bunga rampai transformasi pendidikan di Indonesia, itu saya jadi terang, wah ini cerita praktiknya waktu itu harus kalau nggak salah minimal 4 halaman gitu ya. Nah, itu lagi-lagi saya menguras pikiran untuk gimana nih cerita praktik saya yang sangat singkat kemudian dibuat lagi menjadi sebuah paragraf, sebuah buku yang notabene itu adalah terdiri dari paragraf yang banyak sekali gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bedanya. Jadi kita akan menulis efektif itu gimana sih gitu kan ya. Oke, saya mulai dari sini aja Bapak Ibu. Kita langsung aja nih, eh Pak Ohan boleh bantu saya mungkin ya. Eh, jadi Bu. Bapak Ibu Ya. pernahkah membaca cerita praktik ya? Ini nih sebentar. Nah, ini kita ide praktiknya tuh di sini Bapak Ibu di bagian sebentar. Oh, oke. Di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ide praktik. Nah, saya ingin Bapak Ibu di sini explore satu ide praktik, silakan masuk di platform Merdeka Mengajar. Kemudian silahkan baca satu aja Bapak Ibu. Cerita praktik yang Bapak Ibu sukai gitu ya. Atau nggak perlu disukai deh. Biasanya ada di bagian paling atas gitu mungkin ya. Bapak Ibu tulis, kemudian Bapak Ibu baca, kemudian tulis di chat ini apa judul cerita praktik yang sudah Bapak Ibu baca gitu. Oke, dari sekarang silakan dilakukan Bapak Ibu. Kita explore dulu nih, ini sudah saya tandai. Kita masuk ke platform Merdeka Mengajar, kemudian masuk ke ide praktik, dan Bapak Ibu akan menemukan banyak cerita praktik di situ. Nah, silakan juga langsung ditulis aja judulnya di kolom chat Bapak Ibu semua. Saya pantau dari sini ya Bapak Ibu. Oke, masih belum ada yang membaca nih, Pak Ohan. Siap, Pak Bu. Ohan mungkin bisa Baik, ya. memulai. Baik, Bu. Gimana, Bu? Ini kita ada, sebentar Pak. Kita mau membaca Pak. Saya arahkan peserta untuk baca dulu. Oh ini nih sudah ada Pak. Cara menumbuhkan karakter, tebak kata kreatif, membuat siswa aktif. Nah, dari judul aja kita banyak bisa belajar banyak hal. Itu kenapa saya meminta teman-teman di sini untuk nulis nih judulnya gitu. Kita lihat saja ya satu satu judul, tebak kata kreatif membuat murid aktif. Nah, ini salah satu cara membuat judul yang menarik Bapak Ibu. Jadi semacam kita membuat pantun itu apa namanya ya Pak Ohan? Pripun, Bu? Hmm, sajak, sajak mungkin ya Ya. namanya. Sajaknya tuh AA gitu ya. Tebak kreatif membuat murid aktif. Nah, itu salah satu cara Bapak Ibu. Ini saya juga sering lakukan. Saya lakukan di cerita praktis saya judulnya gini, Sabtu morning bangun bonding. Nah, itu juga saya belajar mengolah kata di judul ini agar orang-orang tuh pada penasaran. Wah, dari judul aja kok menarik ya. Saya ingin baca lebih lanjut gitu. Nah, ini memotivasi murid untuk tepat waktu media bekas sebagai media pembelajaran literasi dan numerasi. Oke, udah banyak nih Pak Ohan. Ohan Bu. baca yang mana Pak? Udah baca belum Pak? Saya baca ini, Bu. Baca Ya. Curi. Curi. Curahan Hati Murid Putri. Ah, Ini yang kedua yang saya ah, baca. oh gitu, ya. Anu, Bu. Kemarin itu sebenarnya ada. Ini namanya Bu siapa ya? Beliau ini sangat semangat sekali, Bu Christine, untuk Iya. menuliskan cerita praktik baik. Beliau itu kepala SD di salah satu SD di Kecamatan Senduro, Bu. Kemarin Oh sempat gitu. tulisannya dikasihkan, dibacakan ke saya, gitu. Saya suruh baca. Oke, terus nggak tahu beliaunya ada apa enggak ya? Sebentar, saya anu. Apakah ada, Ibu? Iya, ini
Ini kita baca cerita praktik dulu ya Bapak Ibu, bukan membuat judulnya kita ya. Baru nanti saya arahkan untuk Bapak Ibu membuat judul untuk praktik Bapak Ibu gitu. Namun tantangannya saya nih yang ngasih situasi, Bapak Ibu yang nanti menulis jadwal ya, jadwal. Saya baca yang mana ya jadwal nih. Jadi Bapak Ibu nanti nulis judul yang sesuai dengan situasi yang saya tampilkan gitu. Kita lihat tepat kata kreatif, murid aktif, Cadik, tingkatkan literasi peserta didik. Oh, yang itu ya Pak Ohan, Cadik. Itu terbit kapan ya? Aku kok belum tahu ya. Curi muri, nggak tahu ini terbitnya gimana Bu? Iklim, saya pilihnya ini di ide praktik baik itu pilih yang Iya? pembelajaran ini pembelajaran sosial emosional, kemudian Oh iya. Pak, iklim oh berarti Pak keamanan Ohan masuk ke kategori, Pak. apa Pak Bu? Ohan masuk ke kategori. Pak Iya, Ohan masuknya ke kategori. Oh iya, iya. oke. Lihat Oke, daftar. kalau gitu. Oh, lihat daftar kategori berarti ya. Iya. Sebenarnya Jadi itu belum langkah kedua Pak Ohan. eh, Ternyata udah di ini Pak Ohan duluan nih. Udah ngebut Pak Ohannya. sebentar. Ini saya sambil cari yang Ibu sebutkan tadi, Apa tuh? yang morning morning tadi itu Bu, Oh, itu dari saya Pak di kesejahteraan psikologis guru Pak. psikologis guru. Kategorinya. Nah, Iya, kesejahteraan psikologis guru. Itu saya nulis Sabtu morning bangun bonding gitu. Ya, itu mendapatkan apresiasi dari tim ide praktik karena judulnya eh, apa ya psikologis guru. menarik gitu gitu. Betul Bu. Mm-mm. Ada ya Pak Ohan? Sebentar Bu, di refleksi guru, kemudian apa psikologis guru ya? Kesejahteraan psikologis Pak. Kesejahteraan Kesejahteraan psikologis. psikologis sebentar. Kalau Mm. misalnya dicari di ini bisa Bu ya, di penelusuran Boleh Pak, ke kategori aja Pak, boleh. kategori. Penelusuran apa itu ada cerita praktiknya ya? Saya belum pakai. Saya biasanya pakai menu penelusuran itu bukan cerita praktik. Tapi apa mungkin bisa? Saya juga kurang paham Pak. Coba Oke, aja. sambil mencari. Tapi ini di saya Iya. tampilannya masih pernahkah membaca cerita praktik? Betul Bu ya? Iya, saya memang nggak buka eh, Belum fitur buka ide yang praktik ini. biar Bapak Ibu guru saja di sini yang nulis ini kan ada Aku Sayang Bumi, proyek mengolah sampah. Nah, betul. Nah, kita kita sekarang interaktif aja ya Pak Ohan, boleh dampingi saya ngomong gitu Pak, Oh, oke. agar enggak Baik Bu, kalau gitu. ya interaktif aja ya Pak. Berarti artinya Izin terus ini. Oke, Bapak Ibu oke. peserta bisa langsung bertanya gitu Bu ya? Iya, boleh, boleh Pak. Sebentar Pak, ini maksud saya Pak Ohan boleh karena sebagai pemandu gitu ya, saya Oh gitu, butuh ya baik diskusi baik. interaktif kayak gitu Pak Ohan. Ya, Ini jika aku jadi bos, ini kemarin yang sempat satu forum dengan saya, Bu Natalia ya kalau nggak salah, yang ini, penulisnya. Ini baru aja beliau merupakan salah satu kurator baru, baru baru ya setelah angkatan saya angkatan pertama kurator. Eh, saya belum jika aku menemukan ini Bu. bos, ya jika aku bos ini juga menurut saya menarik bos ternyata tuh belajar usaha Pak. Ini P5 katanya kata beliau belajar Anu, usaha ya oke mohon gitu maaf, kan Ibu di menarik. sini apa bisa mungkin sambil simulasi gitu Bu, langsung ke diklik ininya, Oh langsung klik ya oke langsung bentar klik Pak. ide praktiknya, kemudian yang mana sehingga nanti Bapak Ibu peserta mungkin punya gambaran lebih real gitu Bu. Oh nanti Oke tulisanku, karyaku nanti akan dibuat seperti ini, ngoten Bu. oke siap Pak. Oke sudah berpindah layar saya Pak ke PMM. Udah ya Pak. Udah tampil PMM bukan Pak? Sudah Bu, sudah Kan kelihatan. ya. Ya, Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sini kan. Nah, ini tadi jika aku jadi bos. Jika aku jadi bos. Oh, punya saya nggak ada ya. Oh, ini Cadik yang tadi di eh, tulis nih. Nah, saya biasanya anu,
lihat itu Pak di bagian sini Pak gitu. Jadi Oh, jarang nih ke kategori. Jadi ini adalah kalau kami nih di kurator seketika udah status di tracking sheet kita itu sudah siap terbit, saya tuh ikut seneng gitu. Wah, tulisan Bapak ini siap terbit nih statusnya, besok akan terbit kayak gitu. Dan saya lihat pasti terbitnya di sini, Pak, gitu. oh, ini ya. Di Iya, jadi tiga di ya, sini nih tiga cerita. tulisan teratas itu Bu ya. Nah, dia dia tuh urut Pak dari yang paling atas tuh berarti baru terbit dia, gitu Oh, Pak. gitu. Heeh, kayak gini. Jika aku jadi bos, mana ya jika aku jadi bos? Lihat. Oh ini, iya Bu Natalia nih. Dan beliau kurator. Lagi ya, ini teman saya juga, Bu Ana Triana Maya ini juga teman pernah luring 2 kali di Jakarta. Ya, seperti ini Pak. Nah, kalau Bapak mau ke kategori, ini tadi kita lihat semua di sini, kemudian kemudian kesejahteraan, Oh, kesejahteraan. ini Iya. kesejahteraan guru. Nah, ini Lain Pak. ketemu. Ini, iya. Ini ada saya penulis topik kesejahteraan guru, Pak. Jadi Oh, alah. tiga tiga cerita praktis saya tuh kesejahteraan psikologis. Jadi memang oleh tim PMM tuh mungkin bisa menulis kesejahteraan psikologis guru gitu ya. Saya juga nggak paham kenapa diminta kesejahteraan psikologis guru terus gitu. Ya, alhamdulillah punya banyak praktik baik tentang kesejahteraan psikologis. Nah, ini Pak, Sabtu morning bangun bonding. Ini cerita praktik saya yang terbit di 30 September 2023 gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, oke, saya post share dulu. Saya kembali ke slide dulu ya, Pak Wahani. Oke, baik Bu, terima kasih. Paling tidak Bapak Ibu guru peserta webinar ini punya gambaran, oh ini yang dimaksud dengan eh, orientasi dari kegiatan hari ini. Jadi kalau bisa menulis praktik baik, kemudian dapat mengikuti, nanti bisa terbit di situ, begitu Bu ya kira-kira ya. Oh, gitu, Pak. Nah, saya lanjutkan dulu, Pak. Ya, Langkah siap. Biar tidak loncat. Baik, monggo Bu. Langkah kedua, Bapak Ibu, tadi sudah saya praktikkan gimana mencari cerita praktik berdasarkan kategori. Nah, Bapak Ibu, salah satu tips untuk agar cerita praktik kita tuh lolos kurasi adalah mencari kategori yang jumlah ceritanya itu masih sedikit gitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang eh, ke bagian mencari kategori tadi ya yang saya praktikkan, kemudian cari tuh mungkin bisa hmm, ke topik-topik yang menurut Bapak Ibu tuh, oh ada ya topik ini gitu, yang asing lah bagi Bapak Ibu dulu, agar tidak satu-satu gitu ya nyarinya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti di kategori itu silakan cari cerita praktik yang jumlahnya kategori yang isinya cerita praktiknya tuh masih sedikit. Nah, ini sebagai persiapan Bapak Ibu semua untuk cohort 12 nih yang dia akan insya Allah ya dibuka April, itu Bapak Ibu udah punya bayangan, oh aku mau menulis di kategori ini karena dia secara kuantitas jumlah cerita praktik di dalamnya itu masih sedikit gitu. Jadi Bapak Ibu udah siap-siap nih dari sekarang. Aku mau praktik baik tentang iklim kebinekaan di sekolah. Gimana nih caranya? Atau wawasan kebangsaan di sekolah. Gimana caranya gitu. Udah siap-siap dari sekarang. Maka Bapak Ibu harus tahu nih kategori apa yang jumlah cerita praktiknya masih sedikit. Oke, sekarang explore lagi Bapak Ibu. Kemudian tulis di kolom chat apa kategori yang menurut Bapak Ibu masih di dalamnya tuh masih sedikit cerita praktiknya gitu. Silakan Bapak Ibu mulai explore lagi cerita praktiknya atau saya praktikkan lagi Pak gimana caranya Anu, explore kategori. ini yang masih sedikit itu anu Bu. Desain ruang kelas sepertinya. Masih dua. Oh, masih 2 ya Pak? Ya, Nah, desain ruang kelas menurut Pak Ilhan. iya. Di, Kata menurut di Bapak Ibu guru yang lain.
Oh, bimbingan konseling. Iya, saya guru BK. Saya waktu itu yang dipaksa tim cerita praktik, Pak. Saya jujur aja ya, waktu itu kohort 8 itu khusus BK dan sebagai contoh saya dipaksa tuh, kami Bu Kistin mau membuka cerita praktik khusus kohort BK. Silakan bikin Bu sebagai sebagai contoh itu waktu itu. Nah, ini Ibu siapa ya? Hipnokonseling. Wah, luar biasa, belum ada tuh Bu. Selama saya memang banyak ambil cerita praktik untuk dikurasi itu saya pilih BK biasanya. Jadi boleh Bapak Ibu lihat ya di situ topik BK, mungkin kuratornya adalah saya ya, salah satunya gitu. Kayaknya kurator dari BK ada saya dan salah satu teman saya juga ada. Dan saya banyak mengkurasi. Saya tertarik nih kalau udah masuk di sistem kami para kurator ya di tracking itu pasti saya milih oh ini BK. Langsung saya ambil gitu biasanya. Oke Bu, Bu Andi apa Pak Andi Ibu Andi Nur Nurharyanti. Ibu Nurhadi. sepertinya nih Bu dari Sulawesi sepertinya. Ya, betul Ibu ya, ya. Ibu Andi. Oke. Dari Bu Ika kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual tema-tema yang lumayan sensitif itu luar biasa waktu itu kami mendapatkan kesempatan nih luring di Jakarta di kohort 10. Khusus waktu itu ya temanya kekerasan seksual, kekerasan seksual, merokok dan miras lagi ya waktu itu ya. Merokok dan miras, kemudian iklim kebinekaan, kalau enggak salah ya, atau apa ya cerita kategorinya di situ. Ada kalau nggak salah 5 kategori. Waktu itu memang khusus, alhamdulillah ya kami berapa ya 10 atau 15 ya guru yang diundang ke Jakarta khusus menulis cerita praktik yang lumayan isu-isu sensitif gitu. Nah, kekerasan seksual memang salah satu isu yang apa ya sensitif gitu ya dan tidak banyak yang berani mengangkat ini gitu. Silakan kalau memang Bu Ika ini teman saya kok Bu Ika dari Probolinggo mau mengangkat tentang kekerasan seksual silakan kita siapkan aja dari sekarang gitu gimana praktiknya gitu. Tidak selalu pembelajaran kok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat tadi Pak Ohan bilang desain ruang kelas Bu baru ada 2 gitu ya. Nah, itu kan bukan pembelajaran tuh gitu. Jadi desain ruang kelas aja ada loh dibutuhkan loh di cerita praktik gitu kan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa ya di di mindset kita oh gimana ya bikin inobel ini bukan inobel Bapak Ibu ini cerita praktik gitu. Kalau inobel itu kan gimana kita memilih strategi gitu kan, media dan sebagainya. Nah, cerita praktik tuh sebenarnya sederhana kok Bapak Ibu. Jadi tidak yang seperti Bapak Ibu bayangkan gitu. Perundungan, nah iya perundungan. Perundungan ini yang saya ceritakan tadi isu sensitif yang kita waktu itu diundang ke Jakarta membahas ini gitu dari penulis-penulis yang yang ceritanya terpilih. Stop bullying dengan bimbingan rohani, oke. Stop bullying, literasi si manis. Pak Ohan ini kayaknya teman-teman di sini udah siap semua Pak dengan judulnya. Ya, ini soalnya sambil sambil lihat ini Bu kayaknya. Termasuk kekerasan Wih, wah, luar seksual. biasa Kekerasan seksual semua itu nih ya. belum ada ini Bu, belum ada ide praktik gitu. Kekerasan seksual belum ada ya. Sebenarnya ada itu Pak. Oh, Sama bimbingan konseling ya. Saya sudah pernah melaporkan waktu itu ke tim ide praktik bahwa di bagian-bagian kategori yang kekerasan seksual dan bimbingan konseling nggak muncul gitu ya. oh, Eh, sudah ada tapi iya, nggak muncul. katanya sih Pak itu kesalahan sistem gitu. Kalau saya Hmm, lihat topik BK udah banyak kok Pak. oh gitu. Ya, coba saya ini ya, saya tunjukkan topik BK. Tadi kan topik BK-nya kosong tuh. Nah, eh, Tapi lagi ini.
Eh, kalau nggak salah nih, ada yang ini kemarin baru saya kurasi, kemarin baru saya kurasi kartu keliling Johari Window, itu saya yang mengkurasi, itu topiknya BK. Sebentar. Oke. Ini ice breaking. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini BK ada loh, murid terbuka, layanan terlaksana karena salam BK. Ini ternyata ada kok BK ya. Kekerasan seksual juga ada kok. Cuman itu ada kesalahan sistem sehingga eh, cerita-cerita dengan topik atau kategori tersebut tidak muncul di PMM. Nah, nih buku Tukem untuk program BK. Ah, Tukem tumbuh tumbuh kembang. Tukam disingkat Tukam gitu. Jadi kita di sini bisa melihat, nah ini nih yang saya kurasi kemarin. Nah, di sini kan ada saya dan penulisnya nih. eh, ini BK juga. Jadi, tapi memang sedikit kok Bu. Tadi yang menyiapkan topik BK ya Bu Andi itu memang ya topik BK masih sedikit. Namun sepertinya karena saya mengkurasi kohort 7 8 dan 8 itu khusus BK, di tracking sheet kami kurator itu banyak sekali topik BK yang harus kami kurasi gitu. Jadi eh, bisa jadi kemungkinannya topik BK itu akan semakin banyak karena kohort 8 memang khusus guru BK waktu itu gitu. Dan setiap kohortnya biasanya ada permintaan gitu Pak Ohan. Oke, pelaksanaan layanan BK, iya betul. Pelaksanaan layanan BK itu tadi ya yang saya ceritakan bahwa ada kesalahan sistem, sehingga cerita-cerita praktik dari topik BK itu tidak muncul gitu. Tidak kita saat saat ini ya lihat semua dulu layanan BK, pelaksanaan layanan BK di situ kosong gitu. Boleh Bapak Ibu ke praktik yang lain mungkin ya kita lihat di kemandirian. Wow, sudah. Oh, ini tidak begitu banyak. Yang banyak itu pembelajaran apa ya waktu itu ya? Pembelajaran metode belajar kreatif. Nah, metode belajar kreatif ini sebenarnya banyak ini Bapak Ibu nih. Nih, terus gitu. Jadi, saya sarankan untuk metode belajar kreatif di skip dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh ke kategori-kategori lain yang jumlahnya sedikit gitu ya. Kita nyiapin itu dulu gitu. Itu ya, Pak Ohan, ini kita eh, saya lanjutkan ke slide lagi atau gimana? Atau menyilakan beberapa guru untuk bertanya atau gimana, Pak? Kalau misalnya bertanya dulu boleh lah Bu, biar ini ya. Nanti dilanjut Oke, ke tahap selanjutnya boleh. gitu. Oke, Baik boleh. Bu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, kita Iya. milih topik, memilih kategori, gitu kan. Eh, saya rasa Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran lebih jelas gitu ya. Saya harus membuat cerita praktik macam apa gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya ini Ibu Marsiana Afrita Oke. mau bertanya. Silakan Ibu Oke. Marsiana untuk bertanya Bu, monggo. Apakah Ibu ingin memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan barusan ini, Bu? Terus tadi ini di chat room ada pertanyaan gini, Ibu. Ibu, Oke. Gimana tuh? pertanyaannya itu apa bedanya? Sebentar, Bu. Mana ya tadi? Bedanya cerita praktik baik dengan praktik baik begitu. Mana? Oh, oke. Oh, Eh, bentar. oke.
Saya langsung jawab gitu Pak ya, Ya, saya, ini biar Bu, nggak saya lupa. terlambat menyimak Bu. Apa bedanya cerita Oh, praktik oh. dan praktik baik begitu? Oke, jadi kalau dulu tuh kita seringnya ikut best practice gitu ya Pak Ohan. Ya, betul. Kita ikut best practice. Nah, di situ kita disuruh membuat semacam PTK, ya enggak Pak? Betul, betul. Sampai sekarang ada gitu. Nah, kita diminta membuat semacam PTK yang itu ada misalnya nih fase 1, fase 2 gitu ya. Dan itu wah itu menurut saya sih ya, dan mungkin menurut sebagian guru ya, kok rumit sekali ya gitu, harus menulis latar belakangnya, kemudian referensinya atau apa namanya, kajian teori, kemudian ada bab 3, ada bab 4 gitu kan. Nah, di cerita praktik ini kalau boleh Bapak Ibu lihat nih, itu sebenarnya idenya sederhana Bapak Ibu. Pernah nih ya, saya cerita pengalaman ya. Saya waktu itu memberikan catatan kurasi nih. Catatan kurasinya tuh begini. Latar belakang kurang spesifik. Silakan membuat kondisi dan situasi yang benar-benar by data gitu ya, empirik yang menjadi alasan Bapak Ibu mengangkat praktik ini gitu. Setelah itu saya mendapatkan pesan dari tim ide praktik, Ibu Bu Kistin, untuk catatan ini sudah saya rasa untuk skripsi saja ya Ibu, maksudnya mengarah ke situ gitu. Oh iya ya Mbak, saya terlalu apa ya, terlalu tajam ya gitu mengkurasinya gitu. Iya, jadi kita kalau di cerita praktik itu sederhana aja gitu ya. Bahkan kalau cerita kalau Maxime de PPG. kalau praktik baik nih ya, kita biasanya gini, latar belakang harus ditunjukkan Makasih dengan banyak. data yang empirik gitu ya. Tidak boleh berasumsi. Sebenarnya iya gitu ya, di cerita praktik juga. Hanya saja kita kita menceritakan latar belakang yang sederhana. Misalnya eh, murid sering mengantuk ketika guru melaksanakan pembelajaran. Itu sudah diterima gitu. Kalau di praktik baik, best practice itu kan harus didukung data. Berapa persen gitu ya, signifikan atau enggak gitu ya. Nah, cerita praktik ini bedanya Bapak Ibu, dia sederhana aja gitu. Bapak Ibu bisa menulis meskipun eh, menurut kalau itu diuji secara ilmiah misalnya ya, nggak ada kok perubahan yang signifikan gitu. Nah, cerita praktik itu nggak ke sana Bapak Ibu arahnya. Ya apa yang dipraktikkan Bapak Ibu selama ini, kemudian dirasa itu eh, berdampak meskipun tidak signifikan bagi murid, silakan diceritakan dan itu akan diterima oleh para tim dan kurator gitu ya. Itu bedanya Pak Ohan antara cerita praktik dan praktik baik atau best practice atau inobel gitu ya namanya kalau di daerah. Jadi dan kalau cerita praktik itu alurnya hanya start, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ohan ya, alurnya tuh hanya start. Dan Pak Ibu kalau yang di sini ada nggak peserta peserta HGN kemarin? HGN kemarin ya. Nah, kalau Bapak Ibu eh, mengikuti itu tuh Kemendikbud itu nggak minta best practice yang tebel gitu ya. Dia hanya minta kita menceritakan alur startnya bagaimana gitu. Nah, beda di daerah Bapak Ibu. Saat ada ajang untuk inovasi pembelajaran, maka kita diminta best practice kan, Inobel. Nah, itu kalau di Kemendikbudristek itu sudah dikurangi. Kemendikbudristek itu hanya meminta alur STAR gitu ya, sederhana, bahkan dibatasi waktu itu kalau nggak salah kita di HGN 2023 di guru inspiratif itu kan hanya boleh berapa ya waktu itu ya? Saya lupa. Pokoknya dibatasi, nggak boleh banyak-banyak gitu. Nah, itu menurut saya perbedaan mendasar antara cerita praktik dan praktik baik gitu. Oke, Pak Auhan ada di sini? Siap, Bu. Oke, saya kok tidak. Oke.
Itu jawaban saya, Pak. Memang cerita praktik itu idenya sederhana gitu. Jadi nggak harus diuji signifikansinya. Kayaknya ini nggak benar-benar berdampak deh gitu, nggak kok gitu. Kalau kalau praktik baik kan harus diuji signifikansi tuh, Pak. Signifikansi maksudnya ini pengaruhnya benar-benar signifikan atau enggak, bahkan melalui proses statistika ya Pak kayak gitu. Nah, cerita praktik tuh silakan Bapak Ibu ceritakan aja gitu. Kalau idenya menarik, Bapak Ibu akan lolos kurasi ide, kemudian lanjut kurasi fase satu, lanjut lagi kurasi fase 2 gitu. Jadi Itu begitu, Bapak siapa tadi yang bertanya ini, Ibu atau Bapak ya tadi itu. Jadi intinya best practice yang dulu kita kenal iya, berlembar-lembar begitu Ibu Christine ya. iya, iya. Sekarang direduksi praktik baik itu dengan format STAR ya, seperti itu. Ya mungkin Nah, nanti eh, pada saat praktek Bu ya, pertemuan kedua nanti Bu ya. Oh, iya, nanti kita akan coba pakai template. Nanti kan kita akan bagikan template tuh. Nah, Bapak Ibu bisa siap-siap di rumah. Kemudian di tanggal 21 kita mulai nih. Saya akan memandu Bapak Ibu dari atas. Judulnya apa? Paragraf pengaitnya bagaimana yang cocok, kemudian latar belakangnya gimana yang tepat gitu ya. Sampai Bapak Ibu ke tips gitu. Tips kan di bagian terakhir tuh, gitu. Itu akan dilakukan kita di tanggal 21 gitu. Sementara kita cari-cari inspirasi gitu ya. Di sini inspirasi. kan udah Betul. banyak, di sini udah banyak. Bahkan siap judul, Pak. Saya rasa tadi bacanya tuh udah mulai mengarah ke judul, bukan memilih judul cerita praktik gitu. Jadi mereka Itu Bu udah ya. siap sebenarnya, ya. Oke, baik. Sepertinya yang harus pelatihan dulu apa ini? Ada Ini pertanyaan ada lagi. pertanyaan menarik nih, Pak. Gimana Bu? Cerita praktik Seandainya bisa mengirim dibuat guru TK nggak gitu? Kok kayaknya SD SMP gitu? Enggak kok boleh. Bu, enggak kok Bu. Saya lihat ya, ada juga yang dari TK PAUD itu boleh Bu. Nggak ada batasan kok. Kalau kriteria penulis cerita praktik kan guru. Guru nggak hanya di pendidikan dasar itu, jadi semuanya boleh gitu Bapak Ibu. Bahkan pengawas boleh. Nah, pengawasnya nih, kalau Bapak Ibu ada pengawas, cerita praktik dari pengawas masih langka banget Pak Wahan. Boleh Pak Wahan meminta Pak siapa tuh kemarin Pak yang Wahyu. temen-temennya teman saya tuh, eh, itu boleh diminta disarankan untuk membuat cerita praktik dan itu langka sekali Pak. Ya, Apa kemarin ya? Ibu Christine, kemarin kami memohon juga beliau untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Tetapi beliaunya menyelesaikan target terus ya dari Bapak Kepala Dinas, Bu. Jadi beliau untuk pekan ini belum bisa bergabung, katanya gitu. Oh gitu. Iya, Oke, iya. nanti saya sampaikan salamnya, insya Allah. Untuk Oke. temanya bebas Bu ya, kategorinya. Kalau pengawas sih kebanyakan kan memang apa tuh supervisi akademi berbasis coaching ya. Dia Oh, coachingnya ke seperti kepala sekolah kan Pak. Ya meliputi itu sih gitu Pak. siap. Atau kemarin Bapak Wahyu nggak ikut itu yang KSPS pengawas inspiratif mungkin yang di HGN. Kurang tahu Bu ya. Kalau beliau itu sangat aktif sekali. Ya makanya itu. Ya, nanti boleh dituangkan kalau itu dirubah aja ke bagaimana di template cerita praktik gitu, Pak. Oke, Oke. gitu ya. Oke, mungkin saya lanjut dulu saat kayaknya setelah ini materi saya selesai kok, Pak, sebentar. Oke, baik Bu. Hmm. Kurang. Oke, nah Bapak Ibu, kita latihan nulis judul ya. Sekarang, judul yang menarik untuk kondisi ini apa ya?
kira-kira. Bapak Ibu, saya membuat tantangan. Kondisinya begini, Bapak Ibu ingin menceritakan tentang praktik asesmen yang tidak hanya berbasis tes tulis. Nah, kira-kira Bapak Ibu punya ide apa untuk asesmen yang tidak hanya berbasis tes tulis? Tulis judulnya Bapak Ibu maksimal 65 karakter, 65 huruf. Jangan banyak-banyak, cerita praktiknya nggak nerima. Bukan Nabiona, bukan. Tas. Boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu, apa judul yang menurut Bapak Ibu menarik ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan idenya dengan situasi atau ide begini, asesmen ini tidak hanya berbasis tes tulis. Nah, mikir dulu nih Pak Auhan, kira-kira judulnya apa yang tepat untuk kondisi ini? Asesmen yang tidak hanya berbasis tes tulis. Judulnya kira-kira apa? Idenya lah. Idenya, kemudian judulnya tidak boleh lebih dari 65 huruf. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Saya pantau dari sini. Judul yang menarik apa nih? Kayak tadi kan ide tentang apa tuh? Murid aktif itu yang bersaja if tuh, if gitu. Nah, Bapak Ibu bisa meniru itu sajaknya siang sama gitu ya. Sabtu morning bangun bonding. Nah, untuk asesmen ini idenya apa, Bapak Ibu? Boleh mikir dulu kok, nggak harus langsung ditulis karena menentukan judul tuh menurut saya luar biasa ya tantangannya gitu agar penulis nih benar-benar bisa macam eh, bisa menarik perhatian pembaca. Nah, kira-kira kalau ide Pak Ohan apa Pak? Judul untuk mengubah wajah lama asesmen yang sebelumnya hanya berbasis tes tulis. Pak Ohan membuat judul apa? Gitu. Ini masih masih mencari inspirasi, Bu. Masih Berbagi. mencari inspirasi. Masih mengerjakan, belum, Bu. Ini masih belum nemu. Iya. Berbagi peran. Apakah dalam pembuatan judul ini selalu menggunakan akronim begitu, Bu, supaya terlihat menarik atau penasaran pembacanya, atau langsung lugas ke konten gitu, Bu? Kira-kira seperti. Oh, belum ya, belum ke arah situ ya. Boleh Pak, ini kan udah ke judul nih Pak. Saya memang sengaja memantik, nge-trigger Bapak Ibu semua biar judul tuh yang baik tuh kayak gimana sih? Apa lebih menarik ketika membuat akronim atau lebih menarik ketika menggunakan sajak atau apa tuh namanya tuh A gitu ya. Ketika yang sini A, yang ini A gitu. Atau boleh lugas aja gitu. Saya ada 7 cerita praktik Pak Ohan dan yang sudah terbit di PMM dan itu hmm, menurut saya random gitu Pak. Sesekali saya eh, membuat judul yang misalnya nih saya langsung tulis aja kayak gini kemarin yang eh, pengembangan bakat minat guru, solusi tingkatkan efikasi. Nah, itu saya lugas aja, Pak. Itu memang cerita berarti yang kayaknya kok judul skripsi gitu ya. Itu boleh, Pak, boleh. Boleh ya. Atau saya random juga saat saya menulis judul dengan pertanyaan tuh suka banget saya, Pak, menulis judul dengan pertanyaan tuh. Saya paling paling mengidolakan itu gitu. Ketika saya mau berpikir judul nih, saya biasanya aku mau pakai pertanyaan deh gitu. Jadi ada 2 judul saya yang pakai pertanyaan. Yang pertama itu, benarkah ada numerasi hanya tentang MIPA? Saya tulis no, seperti itu. Itu judul saya, Pak. Cerita praktik pertama saya waktu itu. Terus Apakah numerasi hanya tentang MIPA? Itu judul saya. Anda Yang kedua, nanti, Bu, bertanya ya, lagi, misalnya eh, untuk judul ini apakah harus langsung menuju pada satu substansi? Misalnya, hmm, kalau saya sebagai mm-mm. guru PAI Ya, eh, silakan tentang bagaimana tuh? sesuatu bla 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 beriman kepada malaikat misalnya. Nah, beriman kepada Oh, malaikat itu harus dimunculkan apa gimana, Bu? Atau ke judulnya sudah materi ya, Pak. ya langsung ke materi? Apa enggak? Enggak seperti itu. Hmm,
kalau ke materi kan Pak Wahan akan lebih banyak berbicara tentang metode, strategi Oh, gitu kan. gitu. Nah, maka yang boleh diangkat tuh strateginya aja Pak gitu. Cukup Strateginya strateginya ya. karena iya, karena nggak mungkin juga Pak kita world inspirasiku. Itu mm, menurut menurut saya menarik tuh dan masuk sebenarnya masuk ke kategori kemarin dicari pemanfaatan teknologi. Tapi saya nggak nulis waktu itu. World Inspirasi ini masuk di pembelajaran berbasis IT dan lagi dibutuhkan. Juga mm, menurut saya udah sesuai ya dengan jumlahnya. Saya lihat ya yang sudah menulis judul Pak. Saya coba kurasi gitu Pak satu-satu ya judulnya. Oke, dari Bu Ika menumbuhkan pemahaman bermakna dengan pertanyaan pemantik. Oke, Bu Ika boleh dihitung, Bu. Ini sudah berapa karakter nih, Bu? Menumbuhkan pemahaman bermakna dengan pertanyaan pemantik karena untuk judul itu hanya boleh 65 batas maksimalnya. Maksimal ya. 65 huruf gitu. Pretest lisan sebagai stimulus. Oke, yang ketiga ini kalau kalau berdasarkan jumlah sih udah nih ya. Pretest lisan sebagai stimulus awal. Asesmen dengan media word wall membuat siswa bertambah semangat. Nah ini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Nanti kita di eh, bisa kan ya ngecek Pak. Pak kan bisa Pripun, ngecek Bu? caranya ngecek ini caranya ngecek ketika nulis di dokumen gitu Pak, kemudian mau pengen tahu, oh aku udah berapa karakter yang ditulis Oh, gitu, bisa ya? itu bisa di Bisa di, kan? secara online juga bisa. Oh, secara online juga bisa. Nah, enggak. Nanti kan template-nya nih Pak, template dari saya itu saya sebenarnya mendapatkan izin untuk membagikan template yang memang benar-benar dipakai oleh tim cerita praktik. Namun saya tampaknya kurang apa ya, kurang berani gitu Pak. Maka saya menyediakan template yang itu dari dokumen gitu, Word Oh, gitu gitu. Pak. Nah, kalau kalau di cerita praktik kan pakai Excel tuh. Kalau di cerita praktik pakai Excel template-nya. Entah di sini sudah ada yang punya atau tidak. Yang jelas saya setiap mau ngisi karena tim ide praktik juga tahu ya saya yang seringnya mengisi dan apa ya. Jadi brand ambasadornya ide praktik. Jadi kalau ada ide praktik yang diundang kan kebanyakan saya kok ketemu kombel lain cerita praktik lagi gitu kan, bukistin materinya, nggak ganti-ganti. Eh, itu kalau saya sih dibolehkan sebenarnya, cuman saya kok gimana ya Pak ngerasa wah jangan deh gitu. Saya sediakan sendiri, toh secara substansi eh, sama kok kayak gitu. Kayak ini sudah banyak Pak judul-judul yang inspiratif Ini hipnokonseling untuk mengurangi sudah ada kecemasan. beberapa, Bu. Ini ada Beberapa dari bagi Ibu Ida Heni, Bu. Word Wall Mm-mm. Inspirasiku. Kemudian Mm-mm. ini Berapa yang dari karakter Ibu maksimalnya Bu? 65 Andi, ya Bu? Iya. intervensi pikiran bawah sadar murid asli sebuah keniscayaan. Oh, asesmen asesmen tapi dia dari sisi BK nih Pak. Karena saya tadi bilang asesmen yang tidak hanya berbasis tes tulis. Ternyata Bu Andi ini luar biasa ya. Eh, jadi asesmen yang ke BK nih Pak. Saya melihatnya ke arah sana. Boleh dong Bu Andi, saya mau kenalan. Boleh open mic gitu, boleh Pak kan? Oke, Saya boleh, mau boleh. sama Oh, guru BK silakan saya Ibu Andi Nur Haryati nih, dialog. silakan. Bentar saya cari di sini, Bu. Oke. Selamat malam, Ibu Andi Nur Haryati. Mm-mm. Ibu, Assalamualaikum. Oh, beliaunya Oh, mungkin apa mungkin nggak bisa nge-unmute, Pak? ini saya buka, tapi enggak. Oh, Nah, saya ini, buka. an- oh, silakan Bu. Kayaknya nggak ada, Pak Wahami. Enggak ada ya? Buruk rupa mahakarya. Wah,
Izin Ibu, mohon izin. Ah, ini. Oh iya, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam kenal, saya juga guru BK. Salam, Ibu, guru BK Masya Bu? Allah. Iya Iya. Ibu, saya juga guru BK di SMA Negeri 9 Sinjai Ibu, Wah, Sinjai iya. Di sana jam Kabupaten berapa Sinjai. Bu? Sinjai itu mana ya? Di Sinjai itu Sinjai mana? itu di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Ibu. Oh iya, di sana Wita. Wit ya Iya, Bu? Wita Ibu, ini sudah jam 9.20 Ibu. Pauhan, tanggung jawab ini sudah jam 9.20 di sana. Ya, Kita pakai WIB nggak ya? apa-apa Bu. Ini masih masih pagi Ibu, kategori di Sulawesi masih cukup pagi. Oh gitu, iya iya. Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut maksud dari asesmen apa ya Bu tadi Bu? Izin Hmm, Ibu, asesmennya itu maksud saya mengintervensi pikiran bawah sadar murid dengan asesmen, dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang sebenarnya itu untuk oh gitu. mengasesmen siswa, namun secara apa ya istilahnya, tanpa siswa sadari, padahal itu muncul dari Oh, pikiran gitu. bawah sadarnya. Oh, luar biasa Ibu. Apakah sering ikut hipno konseling atau hipnoterapi ya? Saya Ya, tertarik, alhamdulillah saya Ibu, nggak pernah nih. iya, Eh, kebetulan saya hipnoterapis Ibu sudah 8 tahun, alhamdulillah. Dan banyak Masya Allah. ternyata siswa yang memang perlu digali dari Mm-mm. sisi-sisi lain itu yang memang kita lihatnya dari sudut psikologis ya, karena kita guru BK dan itu Iya memang harus betul. mendapatkan tempat di hati siswa. Ya, Nah, jadi betul sekali. Oh gitu. Wah, iya, luar iya. biasa, Ini Bu. makasih banyak Ibu. Saya juga ini banyak pertanyaan ingin menimba ilmu dari Oh Ibu. iya? Kebetulan Mm-mm. saya selama ini kan ada banyak apa ya, beberapa praktik tapi agak bingung membedakan yang mana yang masuk kategori praktik baik, yang mana masuk ide apa ya, cerita praktik. Jadi agak mandeknya di situ Ibu. Izin. Terima kasih. Oke, oke. Oh, mungkin, oke. Ibu, Ibu dipanggil siapa, Bu ya? Saya, I- Ibu Andi atau Bu? Bu Izin Bu, Rianti boleh atau? dipanggil Ibu Anti. Ibu Anti, Ibu. Oh, Ibu Anti, ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Senang berkenalan dengan Ibu. Izin Ya, menjawab ya, Bu. Nah, siap cerita Ibu. praktik dan praktik baik. Nah, saya baru ngeh nih, Pak Ohan. Jadi yang ditanyakan tadi, Pak, ternyata oleh yang dari tadi ditanyakan seperti itu ya Pak Wahan. Apa Bu bedanya cerita praktik dengan praktik baik? Dan saya kan waktu itu menjawabnya memang praktik baik yang berhubungan di sini gitu, best practice atau inobel. Nah, ternyata yang ditanyakan Bapak Ibu ini di PMM Pak gitu. Oke, saya tunjukkan aja kali ya. Saya tunjukkan untuk kategori yang itu. Bukti karya ya. Oke, bentar. Oke, nah ternyata nih Pak Ohan dan Bu Antik ya, ini ternyata yang mungkin ditanyakan di bagian sini Pak, bukti karya, kemudian karya saya. Nah, kemudian ada praktik baik gitu kali ya, atau gimana? Nah, apakah yang ditanyakan Bapak Ibu tuh di bagian sini itu masuk ke mana Bu? Praktik baik atau cerita praktik? Apakah gitu ya maksudnya Pak Ohan Ya, gimana? Atau Bu Andi sepertinya sendiri saya yang juga bertanya? bertanya begitu, Bu, sebenarnya. Iya, Oh izin Bu. gitu. Nah, ini yang kami tanyakan sebenarnya kalau misalnya mau bikin karya itu harusnya dia masuk ke bukti karya kah, apakah berbagi praktik baik kah, ataukah dia masuk ide praktik. Tapi Oke. setelah mengikuti webinar ini, saya lebih nambah ilmu ini. Oh, oh, ternyata cerita praktik ini seperti ini. Jadi ternyata tidak apa ya, tidak sesusah yang kami bayangkan selama ini. Kiranya super sulit Nggak dan perlu takut Bu ya. iya, Heeh. Ya, nah, kalau yang ditanyakan itu, jadi Bapak Ibu kalau di praktik baik ini Bapak Ibu tinggal unggah aja. Misalnya nih, saya ingin menambah karya saya. ya, Saya klik aja karya saya, kemudian saya di praktik baik gitu ya. ya, Praktik baiknya saya pilih, oh karena di sini kan semuanya
video nih saya. Iya. Kalau mau dokumen boleh nih saya coba ya. Nah, di sini Kak, artinya Bapak Ibu di praktik baik ini Bapak Ibu nggak perlu kurasi gitu. Jadi Oh tinggal iya, iya. tinggal unggah aja. Jangan Iya. lupa ke saya yang mana ya? Gini aja deh. Ya, oke ini aja kali ya. Ini kan cuman untuk ini kan. Coba. Nah, cobaan aja. Oke, unggah. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Kalau kita Iya, iya. menambah bukti karya, sedangkan kalau tuh Iya. kita mau ke ide praktik atau cerita praktik, kita satu Bu, kita harus nunggu kohort dibuka gitu Iya. ya. Yang pertama, yang kedua kita Iya. akan melewati kurasi yang begitu panjang gitu, minimal 3 bulan Iya. gitu Bu. Itu pun kalau lulus Masya Allah. kurasi ide gitu. Jadi ketika ya yang kemarin kohort 11 itu luar biasa antusiasmenya, itu katanya sih sampai ribuan yang mendaftar. Dan Masya yang Allah. dipilih hanya seratusan lah ya, seratusan gitu Bu, seratusan. Nah, itulah Bu bedanya di bagian bukti karya itu dia eh, nggak perlu kurasi kita. Bukti karya itu kan semacam Iya. drive-nya kita nih gitu ya, atau Iya. Iya. semacam kalau di explorernya kita nih kayak gini nih. Nah, file explorernya kita tapi versinya PMM. Jadi apapun tuh kita bisa unggah. Nggak perlu takut, Bu. Ini maksudnya Iya. apa ya? Masuk ke dokumen teknis atau masuk Iya. ke praktik baik gitu Iya. ya, atau masuk ke praktik belajaran nggak perlu terlalu memikirkan itu gitu ya Iya. kalau di bukti karya, karena dia cuman berfungsi sebagai Google Drive-nya kita atau file Explorer-nya kita Iya. kalau di lokalnya kita gitu gitu ya. Iya, Itu iya, Bu. lebih bisa Cukup menjawab jelas. ya daripada yang tadi ya. Iya. Saya pahamnya tuh maksudnya praktik baik yang mana ya? Praktik baik yang sering dipakai di istilah di daerah maksud saya gitu. Iya. Nah, iya. Makasih atas pertanyaannya Bu Anti. Siap, Ibu. Terima kasih banyak penjelasannya. Langsung mengena dan sangat Iya. jelas. Oke, gitu. Oke, sudah berapa judul ya yang mau saya lihat? Udah banyak Bu ini. Ada lagi yang mengambil tema agak menarik Bu. Katanya begini. Oke. Mana ya? Bentar. Saya baca. Oh ini. Asesmen lisan pengusir bosan. Nah, Nah, luar Hmm. biasa nih Bu Asmina. Hmm. Ini yang make trik tadi ya, yang bersaja an. Terus yang sini juga an gitu. Itu juga menarik gitu. Selain itu menjadi pilihan saya saat membuat judul memakai Ya. kayak gitu ya. Apa tuh namanya ya kalau di bahasa Indonesia? Sajak atau apa tuh? Yang kedua, saya sering memilih menggunakan pertanyaan. Yang kemarin tuh juga sempat nongol di sini nih cerita praktik saya di mana nih? Di sini rekomendasi dari tim platform Merdeka Mengajar. Kalau ini milik kurator Pak Pak Senior Pak Sudomo ya. Di sini pernah muncul judulnya asesmen awal hanya untuk murid. Guru juga perlu loh. Itu judul saya. Jadi asesmen awal apakah hanya untuk murid? Itu judul di praktik kesejahteraan psikologis, karena saya memang melakukan praktik itu, guru-guru saya tes kepribadiannya melalui tes Stephen waktu itu. Nah, sehingga saya angkat sebagai praktik baik saya di topik kesejahteraan psikologis guru. Nah, ini kesejahteraan psikologis guru. Nah, ini cerita praktik pertama di bagian kesejahteraan psikologis adalah cerita praktik saya ya ini. Asesmen awal hanya untuk murid, guru juga perlu dong. Nah, ini kita juga bisa kok menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang informal, tapi catatannya tuh dicetak miring. Nah, ini sebenarnya sudah saya cetak miring, namun kenapa di saat diterbitkan di cetak praktik nggak miring gitu jadinya. Nah, ini sebenarnya ini cerita praktik saya terbit di 22 September. Saya senang menggunakan saja dan
pertanyaan gitu untuk membuat judul. Semoga Bapak Ibu di sini juga terinspirasi. Oh, judulnya tuh harus memantik gitu ya. Memantik pembaca tuh. Oh iya, asesmen awal ternyata kok ada sih asesmen awal untuk guru gitu. Dan itu akan semakin membuat membaca meneruskan keingintahuannya membaca dari atas hingga akhir gitu. Oke, saya lihat lagi. Mana tuh lagi Pak yang bagus ceritanya Pak? Ceritanya, judulnya. Asesmen lisan pengusir bosan, luar biasa nih. Kalau Buruk pengertian. rupa mahakarya nih apa ya Pak maksudnya? Apa dia tuh akronim ya? Mana Bu? Buruk rupa mahakarya. Jangan-jangan ini akronim Pak. Iya. Ini juga ada. Oh, nama ini. Itu saya, Bu. Bapak Ibu Pencapaianku sekalian, tidak sebatas, oh luar biasa juga nih Pak, pencapaianku tidak sebatas di ujung pena. Wah, keren-keren. Udahlah, kalau saya kurator idenya, udah saya luluskan nih Pak. Udah ini pencapaianku keren-keren tidak menurut sebatas saya. di ujung pena. Wah. Iya, luar biasa kan Pak. Luar biasa. Oh Pak Sidarta nih yang membuat tadi apa ya, si buruk rupa itu Pak ya? Atau mungkin Beliau angkat tangan tuh Pak. Ya, Boleh diberikan oke, kesempatan. silakan Pak, monggo Pak. ya Bu. Tadi kan bisa terdengar nih Pak. Ya, kedengaran Pak. Halo, Silakan. bisa terdengar. Ya, Ini kan terdengar tadi Pak. yang asesmen, ya asesmen tanpa penilaian tertulis kan. Ya, Saya kan di guru seni budaya. oh guru seni Jadi budaya Pak. mengajarnya juga di desa kan. Jadi Mm-mm. ada materi pelajaran karya 3 dimensi seperti patung, anak-anak juga mayoritas Muslim kan. Nah, Oh sedangkan di iya. desa itu banyak sebenarnya limbah-limbah, akar-akar kayu yang tadinya dibuang-buang, kalau di kampung ya dibuang-buang aja itu kan. Itu yang saya gambarkan si buruk rupa. Nah, bagaimana nanti anak-anak bisa kita nilai mulai dari ide kreatifnya menjadikan si buruk rupa ini menjadi karya yang menarik, karya 3 dimensi yang menarik. Betul. Oke, jadi kalau boleh saya tangkap maksud Pak Bisa masuk Sidarta nggak di itu sini, dia? iya, maksudnya eh, ingin menghadirkan eh, asesmen yang berbasis proyek gitu kan Pak ya, yang tidak hanya berbasis tulisan gitu ya sesuai dengan tantangan yang saya tampilkan tadi gitu kan saya memang sengaja menulis tantangannya tuh asesmen yang tidak hanya berbasis tulis gitu dan ternyata Pak Sidarta ingin memberikan judul Buruk Rupa Mahakarya gitu. Atau Bapak Sidarta boleh menambahkan sehingga pembaca tuh bisa menangkap, wah ini ide asesmen yang yang out of the box gitu Pak, yang tidak biasa gitu. Jadi ada maksud saya sisipkan apa ya, semacam sisipkan ada istilah asesmennya, namun maksudnya gimana ya tertangkap tuh Pak meskipun kita tidak secara eksplisit tidak secara tersurat menulis tentang asesmen berbasis enggak kayak kayak gini tadi nih ya apa ya tadi ya pencapaianku tidak sebatas di ujung pena nah langsung kan kita tuh oh iya ini asesmen yang tidak hanya tulis gitu kan nah boleh ditambahkan aja Pak di bagian mana gitu ya untuk bisa pembaca itu menangkap langsung ide Pak Sidarta yang itu sudah luar biasa menurut saya bahwa seni budaya memang tidak seharusnya memakai ujian tulis, tapi kadang daerah kan memaksa kita para guru tuh selalu menggunakan ujian tulis gitu di misalnya tuh di ujian-ujian ya, ujian akhir semester dan sebagainya. Gitu ya Pak Sidarta. Ya kayak kalau seni tari kan pertunjukan dan sebagainya kan Uh-uh. ada
ada penilaian proses dan sebagainya. Masih Oh lupa iya. juga. Iya, iya, saya sudah bisa menangkap arahnya nanti kan si pembaca, oh ini asesmen gitu kan. Tinggal penambahan Si judulnya pembaca mengarah langsung ke sana menangkap gitu kan. ide tersiratnya Pak Sidarta bahwa itu tuh asesmen gitu. Karena kenapa begitu? Itu menurut saya gini Pak, karena Iya, seni budaya kan memang memang identik dengan membuat, menciptakan karya. Nah, khawatir ini dikira bagian dari proses pembelajaran aja. Nah, bagaimana pembaca bisa menangkap bahwa ini bukan proses pembelajaran, tapi bukan strategi gitu ya. Tapi saya berinovasi di bagian asesmen itu. Kalau dari saya memandang dari sudut pandang seperti itu, Pak. Gitu ya. iya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga, Pak. Ini Terus Bu mungkin Ika. mungkin bisa Nggih? disampaikan Bu, mungkin bisa disampaikan Iya, juga Pak. nanti kerangka-kerangka untuk Oh iya, menulisnya jadi misalnya. di hari kedua nanti kita akan belajar bersama nih Pak. Kita tuh kalau saya sarankan, Pak Ohan ada ya Pak Ohan? Saya Siap. sarankan ketika kita memasuki series 2, kita mulai memakai laptop gitu ya Pak, karena kita ada sesi membuat menulis. Misalnya gini nih, karena begini Pak, saya beberapa kali mengikuti pelatihan menulis kreatif, menulis efektif ya, dari teman belajar maupun dari tim ide praktik. Itu pasti begini Pak caranya. Kita menulis judul, kami berikan waktu 5 menit. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya pengennya teman-teman besok itu 5 menit membuat judul dan dia harus konsisten gitu. Misalnya dimulai dari sekarang nih, 5. Setelah itu akan membuat paragraf pengait gitu. Oke, Bapak Ibu, kita akan sekarang buat paragraf pengait juga ada waktu 7 menit atau 5 menit. Nah, seperti itu Pak. Keinginan saya. Bagaimana menurut Pak Auhan? Atau boleh dari peserta ingin memberikan eh, masukan gitu ya untuk pelaksanaan besok sehingga series ketiga saya ingin mengkurasi gitu ya karena proses kurasi itu saya tampilkan ya Bapak Ibu. Eh, ya saya anonim aja karena ini mm, nah saya ketika membuat eh, catatan kurasi ini seperti ini Bapak Ibu. Hindari menggunakan kata siswa. Subjudul ditulis kata melekat bisa diganti ini dan seterusnya. Bisa dibacakan Pak ya. Nah, saya di bagian nanti di hari ketiga saya ingin mengkurasi semacam ini Kak, agar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan gambaran juga. Oh, saya ternyata di bagian ininya yang kurang gitu. Itu ya. Bisa terlihat kan ya ini ya. Ini catatan kurasi dari saya memang cukup banyak karena beliaunya tidak lolos kurasi. Nah, jadi dari atas sampai bawah saya memberikan catatan luar biasa nih. Eh, gitu ya. Dan saya ingin mempraktekkan ini hanya di Kombel Pak Ohan gitu. Terima kasih. Ya Bu, memang harapannya kami pun juga demikian Bu. Jadi kami maksudkan di awal tadi bahwa kegiatan kita tidak semata-mata untuk mencari sertifikat, tetapi dalam rangka benar-benar belajar begitu. Jadi orientasinya kami bukan kuantitas semata, tetapi kualitas dari kegiatan kita ini. Iya, benar. Jadi Meskipun monggo. pesertanya mungkin yang di sini yang antusias 140, tapi saya yakin semoga di KO 12 yang ikut ini adalah mendominasi di yang lulus kurasi ide gitu ya, sehingga saya bisa menjumpai cerita praktiknya Bapak semua di sini. Ada Pak Sidarta, ada Bu Antita tadi gitu. Saya sangat menunggu bisa saya kurasi gitu. Semoga ya, amin. Amin. Dan ini Ibu Christine mungkin yang perlu Terima Amin, kasih Ibu. Bu. Mudah-mudahan. kepada Bapak Ibu peserta bahwa kegiatan 2 dan 3 ini waktunya sama. Cuma di PMM kami ada kesalahan menulis, Bu. Tidak bisa diedit lagi. Jamnya jam 18.30 sampai jam 21 lebih sedikit lah. Demikian. Mungkin seperti itu, Ibu.
Oh, Halo, Ibu, Bu Christine, apakah itu Pak. Siap, siap. masih di saluran? Itu ya, ini oh ternyata Mas sudah cerita materi saya. Apa besok aja ya kalau ini Aduh, tanggal pertemuan berikutnya kapan Pak? Ada yang bertanya Pak. Untuk pertemuan berikutnya dilaksanakan di hari Rabu, Ibu. Ibu Bapak sekalian, hari Rabu, kemudian apa tuh namanya? Waktunya sama seperti hari ini. Jam 18.30 sampai jam 21 waktunya. Seperti itu. Cuma di PMM kami menulisnya jam berapa itu ya? Jam berapa itu? Yang pagi itu Bu ya? Bukan pagi. Kalau pagi kami masih melakukan pembelajaran gitu. Mengumpulkan Iya. data supaya bisa menulis kalau pagi. Iya, benar-benar. Praktik ke anak-anak ya, Pak. Biar nanti salah satu praktiknya bisa kita angkat di cerita praktik gitu. Ya. Untuk ada sebenarnya membuat tulisan tajam sama menulis bluff ini, Pak, yang mau saya sampaikan. Apa mungkin besok dulu, kemudian besok di pertemuan berikutnya gitu kali ya. Karena waktunya udah jam 20.43 ini ya. Ye. Baik Bu, kalau misalnya materi untuk hari ini dirasa cukup, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami siapkan, dan perlu kami sampaikan pula Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan, masih ada waktu barangkali ingin bertanya jawab dengan Ibu narasumber. Monggo. Sehingga nanti besok misalnya ada pengantar dulu mungkin Bu, kemudian nanti praktek sebagaimana yang Ibu rencanakan tadi. Seperti itu. Oke. Mungkin juga saya ini ya Pak Ohan. Saya bagikan template-nya gitu ya Pak Ya. di kolom Untuk chat ya. template ini yang sekiranya tidak melanggar kode etik, Bu. Sehingga Iya, kami iya sudah saya siapkan kok oh, Pak. gitu. Iya. Gitu. Yang sekiranya tidak melanggar kode etik sehingga kami menggunakannya juga Heeh. dengan tenang begitu. Iya benar, bentar Pak. Oke, nih template-nya ada di sini. Nah, oke saya bagikan di kolom chat. Oh. Dan mungkin saya ini juga cara kerjanya kayak gimana. Ntar. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan template cerita praktik seperti ini ya Bapak Ibu. Ada sudah judulnya maksimal gitu ya. Judul maksimal 65. Boleh Bapak Ibu bikin salinan dulu, file, kemudian seperti ini buat salinan. Atau Bapak Ibu file atau download gitu ya. Karena sepertinya ini iya ini saya batasi gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh di klik file-nya kemudian buat salinan sehingga nanti bisa diedit. Kalau terbiasa bekerja dengan dokumen Word, boleh di-download aja. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan Google Doc, bisa bikin salinan aja kita kerja di Google Docs-nya. Ya. Nah, di sini ada judul gitu. Judul maksimal 65 karakter kayak gitu. Jadi misalnya nih tadi apa ya tadi? eh apa tadi Pak? Eh, yang Start. dari salah satu judul yang tadi Oh ya, hmm, apa namanya? Bukan ujung pena apa? Siapa Pak iya yang iya benar. Itu apa ya? Nah, boleh aja ditulis di situ gitu. Kemudian besok juga saya berikan pemahaman gimana sih membuat paragraf pengait yang menggugah gitu ya, yang menggugah. Ya, nah nanti kita akan bekerja seperti ini. Boleh disiapkan dari sekarang, Bapak Ibu. Jadi saat kita di pertemuan kedua tuh kita sudah punya banyak dan mungkin
akan lebih banyak diskusi. Bu Christine bagaimana kalau paragraf pengainya begini, apa yang kurang dan sebagainya. Akhirnya kita interaktif di situ gitu sehingga bisa ke penyempurnaannya bisa lebih banyak lagi kesempatannya gitu. Baik, Bu. Ini maksudnya mari menulis dulu ini untuk judul gitu Bu ya. Kemudian yang Oh, ini belum saya share lagi ya, Pak? Oh iya, Pak. Saya belum langsung share, Pak. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, Bapak Ibu akan apa nih? Mendapatkan ini. Oh, ternyata belum diresum tadi. Iya. Jadi, bikin aja file salinan atau file download gitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau udah di-download, nah kan jadi Bapak Ibu kan bisa bekerja di device-nya masing-masing gitu. Misalnya nih, nah ini. Bapak Ibu bisa menyiapkan dari sekarang. Tadi kalau pencapaianku tidak, ah, pencapaianku, oh, ini kemana nih? Template, oke. Pencapaianku tidak di ujung pena, gitu ya tadi. kalau untuk ini Bu, untuk format star ini kalau menggunakan template seperti ini nanti ada di bagian isi berarti gitu Bu ya kira-kira. Iya, di bagian isi nih Pak. Latar belakang nih berarti dia ST. ST. Dan iya ST. Dia berisi bisa bisa situasi, bisa tantangan. Dan setiap latar belakang diawali dengan subjudul dulu, Pak. Misalnya nih, ketika eh, misalnya di sini subjudulnya apa dan boleh ditambahi, Pak gitu. Misalnya gini. Nah, kalau saya kan biasanya membuat apa ya, situasi dan tantangan itu sebanyak 3 subjudul gitu. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, ini latar belakangnya ini, sering diabaikan. Cukup Pak, tidak perlu banyak gitu, sering diabaikan. Jadi ini subjudulnya, sering diabaikan gitu ya. Jadi di sini berarti sering diabaikan kayak gitu. Nah, setelah itu ini isinya gitu. Sering diabaikan tuh maksudnya kayak kayak gimana ya gitu itu boleh dilanjutkan lebih lanjut karena setiap setiap latar belakang punya subjudul gitu. Sering diabaikan. Nah, misalnya nih, karakteristik guru seringkali dianggap tidak penting oleh kepala sekolah, misalnya. Nah, ini saya taruh ke sini ya. Nah, terus ada subjudul lagi kedua, sering diabaikan, penempatannya kurang tepat. Nah, kayak gitu. Jadi isi aja sesuai eh, kebutuhan Bapak Ibu semua gitu. Penempatan kurang tepat. Nah, ini kan memang sering terjadi itu ya. Berarti anu Bu ya, untuk di ST pertama ini kalau berdasar sering diabaikan, berarti kan ini apa? Begitu kan ya, apa yang Iya, menyebabkan iya. Dia Pak? di cukup kok Pak. Dia meskipun subjudul kita tuh nggak ke kesejahteraan psikologis sering diabaikan. Enggak, kita cukup tulis aja sering diabaikan. Baru kita menjelaskan karakteristik guru sering dianggap tidak penting oleh kepala sekolah. Kepala sekolah hanya menjadikan penyelesaian tugas pokok dan kewajiban administrasi sebagai indikator penting di sekolah. Padahal seperti halnya murid, guru juga memiliki karakter berbeda satu sama lain gitu. Yang juga merupakan fitrah mereka kayak gitu. Nah, kemudian subjudul kedua, dia adalah latar belakang kedua gitu kan. Penempatan kurang tepat. Nah, seperti apa penempatan kurang tepat? Ketidakpahaman kepala sekolah tentang perbedaan karakteristik guru menyebabkan beberapa penempatan kurang tepat. Misalnya, salah menempatkan guru saat kepanitiaan kegiatan. Nah, itu kan eh, saya memang memulai bahwa diferensiasi bagi guru itu juga penting gitu. Itu yang saya angkat di sini. Gitu. Nah, boleh ditambahin sendiri aja. Mau berapa subjudul di latar belakangnya kayak gitu. Baru kemudian di aksi kayak gitu. Bisa di ini ya Pak. Bisa dipahami template ini Pak.
berarti untuk latar belakang ini berisi, apakah sudah formatnya demikian Bu ya? Di latar Iya, belakang ini kan sudah terlihat apa, iya, bagaimana, betul. apa, bagaimana, dan dampak itu kan pertanyaannya Pak ya? Iya, memang di situasi dan tantangan itu keadaan spesifik, Pak, yang mendorong guru melakukan praktik baik itu gitu. Oh, Jadi eh, semacam kalau nulis ini memang latar belakang ya namanya. Jadi dia kenapa sih guru tuh menganggap praktik ini penting dan harus terlihat betul pentingnya itu di mana gitu. Apa yang membuat praktik ini berbeda dengan praktik yang lain gitu, yang sudah ditulis oleh guru-guru yang lain gitu. Nah, berdampak pada kualitas misalnya. Nih. Nah, ini latar belakang saya kan ada 3, jadi saya buat begini ya, kayak gitu Pak. Jadi ada subjudul, kemudian jelasin subjudul lagi, jelasin lagi gitu. Dari setiap bagian. Ini bagian latar belakang. Bagian aksi juga gitu. Apa yang dilakukan? Satu, gitu. Aksi nih, satu. Langkah satu, lakukan identifikasi. Kayak gitu. Terus ada ada penjelasannya. Ini namanya ide pendukung. Nah, langkah kedua, pelibatan pihak untuk persiapan instrumen. Kayak gitu. Kemudian dilanjutkan lagi analisis. Kayak gitu. Oke, sampai di sini eh, bisa lebih terang benderang ya. ya, makin ada gambaran sebenarnya Bu. Iya. Gitu. Jadi silakan berlatih Bapak Ibu. Eh, saya rasa template itu akan membantu Bapak Ibu untuk berpikir lebih keras lagi gimana membuat judul yang baik, kemudian pemantiknya, paragraf pengaitnya itu sudah menggugah atau belum. Besok kita akan praktik bersama-sama gitu. Sementara gambaran yang saya berikan seperti itu. Template belum ya? Template belum? Sudah sepertinya. Saya belum membagikan template kah, Pak? Belum sepertinya Bu. Atau mungkin nanti template bisa kami bagikan di grup mungkin Bu ya. Di Oh grup gitu. Grup mana tuh, Pak? seminar, Jangan-jangan. grup webinar yang hari ini kami berharap Bapak Ibu silahkan, bukan meminta, bukan menyuruh, enggak. Silahkan Bapak Ibu bergabung di dalam grup webinar kami untuk mendapatkan materi, template, dan yang dibutuhkan pada kegiatan kita malam hari ini dan 3 hari yang akan datang. Saya ulangi, kegiatan kedua akan kita laksanakan pada tanggal 21 Februari, hari Rabu, 2 hari yang akan datang, pukul pukul 18.30 sampai 21.30 kurang lebih nih Bapak Ibu. Seperti sehingga Iya, biar ada jeda menyerap, memahami, dan mempraktekkan sarannya narasumber kita Bapak Ibu sekalian. iya. Pak Wan, sebentar. Saya memang belum membagikan template-nya atau gimana nih? Belum sepertinya Bu. Di room chat belum Pesan ada. sudah saya bagikan ya, ntar. Ini yang sudah beredar ini absen. Oh, yang sudah beredar absen. Oh, oh, saya kayaknya tadi kena ini, Pak. Membalas ke salah satu peserta gitu. Nah, Oh, kalau ini sudah di seluruh ini meeting group. Sudah terlihat ya, Pak? benar Bu. Oke, Template. sudah. Ya nanti bagi yang ini kita bagikan di grup Oke, webinar. ini ada yang tanya, Pak. Oh, macam ini ya, NSPBP gitu ya. Betul. Karena NSBPB itu terinspirasi dari cerita praktik. Itu yang saya dapatkan dari tim, dari Mas Ferian. Waktu itu, saya memang sengaja tuh memberikan template NSPBP ke Mas Ferian waktu itu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Mas Ferian ini adalah semacam foundernya ide praktik ya, fitur ide praktik. Nah, waktu itu saya konsultasi, Mas, ini kok sama banget ya dengan template-nya cerita praktik gitu. Mungkin bedanya hanya batas karakter kayaknya kalau nggak salah waktu itu. Dan beberapa BGP atau BBGP waktu itu menjanjikan cerita praktik yang ditulis di Sinar Baik waktu itu ya.
Mungkin Ibu juga ini NS Angkatan 2 ya, sama dengan saya. Nah, itu angkatan 2 apa 3 ya? Angkatan 3. Nah, waktu itu memang ada yang menjanjikan akan terbit di PMM gitu. Iya, Bu Ima ya, karena kemarin saya ikut NSBBP, iya. Benar, Bu. Karena memang saya pun saat mendapatkan template itu loh, kok ini cerita praktik gitu ya. Waktu itu cerita praktik saya yang terbit sudah 2 kayaknya ya di PMM waktu itu. Kemudian saya teruskan ke Mas Perian, Mas ini kok pakai template cerita praktik gitu NSPBP. Oh iya Bu, saya sempat diajak diskusi oleh bagian GTK gitu katanya. Yang diminta untuk bikin template-nya kayak gitu katanya. Jadi benar Bu, mirip-mirip itu. Namun saya berharap tulisan Bapak Ibu di cerita praktik lebih tajam, kemudian lebih nah ini yang akan kita praktikkan besok gimana menulis tajam itu gitu ya. Menulis bagian-bagian yang nggak penting, menulis kalimat-kalimat efektif karena saya pun di awal-awal gitu Pak, saya menulis kok kayaknya lebih banyak nggak efektifnya gitu. Dan itu saya belajar terus-menerus. Waduh, berpikir keras gitu ya, gimana ya cara menulis Pak apa yang efektif kayak gitu. Iya, Ibu Ima, aku ikut besok ya, ya. Iya. Pak Ohan banyak yang tertarik untuk ikut terus sampai ketiga, sampai mereka bisa memperoleh catatan-catatan penyempurnaan sehingga di tahun 12 mereka lah yang akan mendominasi tracking sheet para kurator gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, ya kami tidak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu peserta, kami tidak mempunyai target apa-apa. Target kami Bapak Ibu terinspirasi begitu. Adapun Bapak Ibu ingin mengikuti 3 kegiatan ya, Rabu dan Sabtu mengikuti monggo karena setiap pertemuan ini insya Allah akan kami berikan sertifikatnya. Yang penting Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Setiap satu pertemuan satu sertifikat dan dapatkan ilmu monggo. Eh, Misalnya yang ini ikut, yang keduanya tidak ikut, ya silahkan begitu. Ini ikut, besok ikut, lusanya ikut, alhamdulillah monggo dengan senang hati kita belajar bersama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi tidak ada paksaan dari kami untuk Bapak Ibu guru hadir bersama kami bersama narasumber yang luar biasa. Kami berharap mendapatkan ilmunya sehingga dapat menulis sesuai dengan keilmuan tentang cerita praktik. Ini Ibu Susana Papasoka mungkin mau oh ini Bu, ada yang angkat tangan. Gimana Ibu Nur? Oh, oke. Masih ada waktu kurang Sidarta lebih kan 10 udah menit, Pak. ya, Bu. Siapa nih yang Pak Sidarta udah Pak tadi. Ya, Sekarang pasti mungkin kita geser ke siapa nih? Bu Siti nih, Pak. Ibu Siti Atau Sarah, siapa? silakan Ibu Siti Sarah. Iya. Monggo Ibu Siti Sarah. Oh, nggak ada orangnya kali, Pak. Ibu Siti Sarah. Oh, mungkin belum. Yang lain, Bapak Ibu, monggo. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lah. Kita ruang diskusi kalau tidak ada, bagaimana? Kita cukupkan mungkin Ibu Christine. Oke, boleh Pak, karena kan kita mau belajar lagi di rumah, nyiapin untuk Ya, hari kedua. Kemudian saya bimbing langsung di, misalnya nih paragraf pengaitnya kurang mantap Bu, kurang nendang gitu ya. Ya, kan nanti akan saya bimbing di situ, oke. gitu Pak. Baik, baik Ibu. Ini untuk selanjutnya untuk daftar hadir, monggo Bapak Ibu daftar hadirnya sudah kami share di room chat. Kemudian bagi yang ingin bergabung di grup webinar kami, monggo. Insya Allah informasi-informasi akan kami sampaikan lewat grup webinar. Itu ada Kemudian yang kalau misalnya tanya Pak, ya, link grupnya ya Pak Ohan, silakan. boleh dikirim ke chat gitu katanya. Oh sudah ya? Gimana Bu? Ada yang tanya Pak Ohan, mana grupnya gitu, linknya Oh boleh ini dikirim sedang saya ke chat proses ya? mencari ininya. Agak lemot atau Oke. mungkin bisa menghubungi saya nomor nomor HP saya 0857
Ya, ditulis aja, Pak. 5748005723. Nanti kami kirim linknya. Ini masih proses loading. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, monggo. Ini untuk daftar hadir ada di sini, ada di atas ya. Mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan link daftar hadir, silahkan. Terus juga begini Bapak Ibu sekalian, untuk email itu ya, email, silahkan email yang aktif. Karena kemarin itu juga ada yang penulisan email ini kurang pas begitu, sehingga tidak bisa terkirim sertifikatnya. Seperti itu. Kemudian juga penulisan nama. Penulisan nama ini kami menulis sesuai dengan yang Bapak Ibu isi di daftar hadir. Itu kami tidak melakukan editing penulisan nama Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi sebelum dikirim daftar hadirnya silahkan dicermati baik-baik sehingga tidak ada kesalahan dalam penulisan. Seperti itu Ibu. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah diakhiri dulu oleh Ibu Christine mungkin, monggo Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Ohan. Oh, ada yang angkat tangan Pak saat saya di Bu Tuti. disilakan menutup. Ya, Bu Tutik nih Pak, Bu Tuti Mardiani. Assalamualaikum. Iya, silakan Maaf Ibu. tidak open ya. Oke, boleh. Begini. Bu Christine atau Pak Ohan ya? Ya, Silakan. Saya tertarik sekali dengan pembuatan praktik baik karena saya sudah mencoba tapi belum saya upload. Cuman masih menunggu. Ya, alhamdulillah ada webinar ini dan bisa menambah wawasan saya untuk memperbaiki gitu ya. Kemudian apa ya? Gini, apakah praktik baik itu sampai lupa Bu mulai tadi? Apakah praktik baik itu judulnya itu berarti sudah otomatis sudah pernah dipraktekkan ya, begitu ya Ibu ya? Dan kalau masih perlu penyempurnaan begitu bagaimana Ibu? Boleh saya jawab langsung ya Pak Ohan. ya Ini boleh Bu, Bu, langsung dijawab aja. alhamdulillah Kombelnya Pak Ohan nih Bu memfasilitasi kita dari belajar menulis, memulai mempraktikkan, kemudian bersama-sama kita mengevaluasi gitu bagian mana yang tulisanku kurang bagus gitu ya. Dan saya sebagai kurator juga akan membantu, Bu, ini tulisannya seperti ini. Nah, ini EYD-nya kurang dan sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu di Kombelnya Pak Ohan ini yang ikut webinar Pak Ohan akan mendapatkan kesempatan lebih banyak dibandingkan yang lain untuk penyempurnaan tulisannya Ibu gitu. Jadi Ibu Tuti tidak salah memilih mengikuti webinar dari Kombel MGM PPI Lumajang ini karena memang dari kita yang mula-mula masih takut, ragu-ragu gitu ya menulis gimana ya menulis apa harus bagus, apakah harus begini dan ini begini begitu. Nah, kami di sini akan memfasilitasi Bapak Ibu semua dari yang ragu hingga nanti yakin mantep betul mau ikut kohort 12 gitu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi memang itu sebuah prosesnya Bu. Boleh Ibu berlatih gitu ya. Sudah ada Bu, boleh nanti besok kita bahas bareng-bareng mungkin Bu. Oh, ini seperti ini judulnya. Oh, belum ada paragraf pengaitnya dan sebagainya kayak gitu Bu. Jadi penyempurnaannya masih ada 2 pertemuan lagi Bu gitu. Terima kasih Ibu. Dan untuk Pak Ohan, untuk daftar hadir itu saya tadi kan ngisi. Terus ada tugas satu option hari ketiga begitu? Maksudnya bagaimana? Begitu Bu, itu insya Allah daftar hadirnya tidak jauh berbeda dari yang diisi hari ini. Kemudian yang daftar hari kedua dan ketiga itu masih belum kami aktifkan, sehingga Ibu bisa mengirim
eh, yang aktif saja hari ini, seperti itu. Oh, berarti tinggal ngeklik option 1 begitu saja itu. Ya, option 1 aja, begitu Bu, betul. Terus hari ketiga nggak usah diisi gitu ya Pak ya? Ya kan masih belum dilaksanakan gitu. Ya, enggak kalau nggak diklik berarti takutnya nanti nggak bisa kekirim gitu. Oh gitu, enggak. Bukan Jadi ya? Ibu bisa mengisi salah satu saja, Oke. pilihan hari pertama saja, nanti hari kedua dan ketiga nanti disesuaikan. Itu kan pilihan Bu ya, bukan Ya, ya, bukan opsi. apa namanya? Bukan kewajiban ya Pak. Bukan apa ya, centang-centang semua itu loh Bu, apa namanya ya istilahnya itu? Bukan checklist ya, bukan checklist, Ah, tapi ya. pilih, Ibu pilih. Kalau nggak salah seperti itu daftar hadirnya. Ya, hari kedua hari Rabu ya Pak? Ya, hari Rabu. Oh, hari Rabu. Oke, Ya, terima kasih Pak Wan dan Bu Christine ilmunya. oke, Sampai ketemu baik. hari Oh, Rabu. dan ini Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu semua ini yang hadir peserta aktif, Bapak Ibu. Jadi bukan peserta pasif. Artinya setiap tahapan-tahapan yang disarankan oleh narasumber itu diikuti sehingga Bapak Ibu benar-benar apa ya, mempunyai dampak begitu. Mempunyai dampak, kehadiran Bapak Ibu tidak mubazir waktunya, kan eman 3 jam hanya sebagai peserta pasif begitu. Seperti itu. Demikian, Ibu Christine, apakah akan mengakhiri Bu? Atau masih ada arahan lagi mungkin untuk pertemuan kali ini? Eh, pesan aja Pak untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Saya luar biasa salut dengan Bapak Ibu semua antusiasmenya untuk bisa membuahkan karya gitu ya. Memang Bapak Ibu untuk menulis itu saya selalu mengingatkan ya sama Bapak Ibu yang mengikuti webinar saya karena saya seringnya memang mengisi tentang cerita praktik ya Bapak Ibu. Nah, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, apalagi ya Bapak Ibu untuk memulai gitu ya, karena Bapak Ibu eh, sebuah kesuksesan besar itu selalu dimulai dari langkah pertama kita Bapak Ibu gitu. Jadi bagaimana kita akan meraih mungkin di langkah kelima atau ke langkah keberapa pun kalau kita tidak mulai langkah pertama kita gitu. Tidak perlu menunggu kita mahir menulis untuk memulai gitu, cukup punya keinginan untuk memulai. Itu saja dari apa. Jadi tunggu kita praktiknya di cohort 12 kita dan itu tadi yang ikuti saya sangat berharap adalah yang saya kurasikan mendomini tracking kita para kurator gitu ya Pak Ohan, amin gitu. Itu saya Amin. berharap banyak Bapak Ibu karena apa kesempatan ini langka Bapak Ibu eh, dari praktik hingga kurasi. Terus juga saya belum pernah mengisi gitu. Jadi kalau saya mengisi cerita praktik paling enggak pengenalan cerita praktik gitu ya. Belum sampai yang Jangan berbagi pengetahuannya, oh iya. berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti jejaknya Ibu Nur Christine, atau paling tidak kita bisa meningkatkan motivasi kita dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan berorientasi pada menuliskan apa yang telah kita lakukan begitu. Jadi kalau praktik baik itu Amin. tidak mengimajinasikan apa yang akan terjadi kan Bu ya, kurang lebih kan begitu. Tetapi menuliskan apa yang telah kita lakukan begitu Bapak Ya, Ibu. betul, betul. Yang sudah Sehingga untuk dapat melakukan dapat menuliskan apa yang telah kita lakukan ini, tentunya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita atau untuk lingkungan sekolah kita, sehingga memang yang kita tuliskan itu sangat pantas untuk menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain begitu. Seperti itu Bapak Ibu guru luar biasa. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan motivasi untuk terus berbagi, menginspirasi, berbagi dan menginspirasi, dan tentunya kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Kalau niat kita lurus, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
ataupun kalau misalnya belum lurus niatnya, yang tahu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas insya Allah sertifikat materi akan kami berikan. Kalau template tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Christine. Kemudian kami juga dari panitia berharap pada pertemuan kedua nanti tidak ada yang lupa mengerjakan tugasnya karena template-nya sudah beredar, begitu Bapak Ibu. Seperti itu dari kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainal selaku Ketua MGMP dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta webinar. Sebelum kami akhiri, mungkin dari Ustadz Zainal ada lagi tambahan mungkin? Terima kasih Ustaz Tuhan. Insya Allah sudah cukup tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Christine Kamalia. Kami selaku pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingannya, atas apa yang disampaikan. Semoga pada malam hari ini apa yang kita lakukan mendapatkan balasan yang yang sangat berharga, yaitu ilmu pengetahuan seperti itu. Dan mudah-mudahan acara yang kedua yang akan dilaksanakan hari Rebu besok, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan karena waktunya sudah agak malam. Mungkin hanya itu Ustaz Han. Terima kasih. Baik, siap Bapak Ibu Ustadz Zainal atas motivasinya. Untuk template-nya insya Allah nanti di-share lagi di grup WA. Kami ada di grup WA bersama Ibu Nur Christine Kamalia, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku panitia, selaku Alhamdulillahirrahmanirrahim. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suasana webinarnya sangat seperti ini, kami terbuka untuk saling berkomunikasi begitu karena harapannya biar Bapak Ibu dapat mengikuti dengan tidak tegang gitu, maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan kita ketemu di hari Rabu dengan membawa karya masing-masing begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Ibu mungkin template-nya bisa Waalaikumsalam di-share warahmatullahi lagi di wabarakatuh. grup WA Bu. Terima kasih Bu Christine. Monggo Bapak Ibu selamat beristirahat. Dokumentasinya silahkan di screenshot masing-masing. Nanti kalau rekamannya insya Allah kami share di grup WA insya Allah. Link rekamannya. Saya akhiri untuk stop